Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kesaksian Yohanes yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 1 ayat 23, 26, dan 27. Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania, yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes dibaptis. Saudara-saudari terkasih, hari ini gereja memperingati Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius dari Nazianze, uskup dan pujangga gereja. Berkat teladan dan pengajaran Santo Basilius dan Santo Gregorius, gereja dipenuhi terang Kristus. Berkat doa restu mereka, kita mampu mencapai kebenaran Allah, mencintai serta menghayatinya dalam hidup sehari-hari. Setiap orang Kristiani dipanggil untuk mengikuti Kristus. Oleh karena itu, tujuan akhir seorang Kristiani adalah berjumpa Kristus. Selain itu, seorang Kristiani juga diminta untuk membawa orang lain kepada Kristus. Semoga dengan doa restu serta bantuan Santo Basilius dan Santo Gregorius, kita dimampukan mewartakan sabda Allah dan karunia cinta kasih Allah pada sesama. Saudara-saudari terkasih, yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya telah dipenuhi dalam diri Yohanes. Dia tampil sebagai suara yang berseru di padang gurun.
Dia memberitakan bahwa dia hanya menyiapkan orang-orang untuk berjumpa dengan Yesus, menjadi murid dan pengikut Yesus. Ada beberapa hal yang bisa dan layak kita renungkan. Pertama, Tuhan membutuhkan utusan. Tuhan hendak mengutus utusannya bukan lagi untuk menyiapkan jalan, melainkan untuk menunjukkan jalan mengajarkan sabda Allah. Seperti dilakukan oleh Santo Basilius dan Santo Gregorius. Kedua menjadi pribadi yang rendah hati. Yohanes tampil sebagai pribadi yang dikagumi dan didengarkan pada waktu itu. Namun, dia tetap sabar, sadar akan dirinya sebagai seorang pendahulu, penyiap, dan utusan. Ketiga, mendengarkan suara Tuhan. Meski ia berseru di padang gurun, banyak orang yang mendengarkannya. Keempat, mengakui Yesus adalah Mesias. Yohanes seorang nabi, tapi ia merasa tidak pantas membuka tali kasutnya. Jalan yang diwartakan adalah jalan pertobatan. Yohanes mengajak orang bertobat. Herodes enggan untuk membunuhnya karena banyak orang menganggap dia nabi. Saudara-saudari terkasih, kesaksian Yohanes tidak hanya berhenti di situ. Tidak hanya dengan ucapan serta dalam kata-kata, melainkan terlebih dengan kehidupannya. Ia mengalami sengsara dan kematian. Demikian Yesus sebagai anak manusia tidak diterima dan akan dihukum mati. Supaya tidak ada keraguan mengenai diri Yohanes Pembaptis sebagai Elia, Matius menambahkan, pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Yang dinyatakan oleh Matius tersebut tidak berarti bahwa Yohanes Pembaptis adalah reinkarnasi Elia. Tidak, sebab dalam gereja Katolik tidak ada ajaran mengenai reinkarnasi. Tetapi Yohanes Pembaptis tampil mendahului Yesus dalam roh Elia. Itulah sebabnya apa yang dilakukan Nabi oleh Elia juga akan dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Apakah kita dalam hidup ini berani hidup dan bersaksi tentang Yesus, Mesias, seperti yang telah dilakukan oleh Yohanes Pembaptis? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau mengutus murid-murid-Mu dengan pesan, pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Curahkanlah kuasa-Mu atas para gembala umat, rohaniwan, biarawan, biarawati, dan pewarta sabda-Mu, agar mampu menyelamatkan domba-domba yang tersesat. Ya Yesus, doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi
dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.